warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Sa'adatul Mufarihah. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMA Al-Muhafidhah Kota Blitar. Saat ini saya menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini tanggal 13 Januari tahun 2023 pada kelas 11 MIPA 1 dengan tema prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Pembelajarannya disiapkan, buku-bukunya dirapikan, duduknya dirapikan, ya, semuanya dirapikan. Kita harus persiapan hari ini. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan yang ketiga kalinya pada semester genap tahun ajaran 2023. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita persiapkan diri berdoa bersama. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aisyah Gizaki, Aisyah Putri, Alia Yulianti, Anihlah, Armi Zahra. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Siti Koirun Nikmah kemana? Sakit. Oh iya ini suratnya ya. Udah. Semoga tetap dijaga yang lainnya kesehatannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul masih ingat? Iman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Rasul itu memiliki sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Oke, sifat wajib Rasul itu ada berapa? 4. Apalagi? Apalana, tablek, fatona. Oke. Sidik artinya apa? Jujur. Amanah? Dapat dipercaya. Terus? Fatona, tablek, menyampaikan. Fatona, cerdas. Hari ini kita akan mengaitkan pembelajaran kita yang lalu tentang sidik, kejujuran. Nah, kejujuran itu berkaitan erat dengan muamalah atau perekonomian Islam. Nah, ini bab yang selanjutnya yakni ekonomi Islam. Dan doju ini. Dan tahu gak? Ternyata ketiganya itu saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia. Yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Pak Ustadz, contohnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Atau pasar, kalau tidak ada alamnya, itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apalagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli, serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Ada paksaan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dan prakteknya, praktek dalam jual beli.
Tujuan pembelajaran yang kita lakukan yang pertama, diharapkan setelah saya melakukan problem based learning, jadi nanti itu ada saya menggunakan metode model pembelajaran problem based learning. Nanti metodenya diskusi, tanya jawab, presentasi, dan di akhir nanti ada yang namanya bermain peran. Nah, misalkan nanti kelompok yang jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang, nah sesuai rukun-rukunnya, ijarah dan seterusnya. Jadi setelah dilakukan pembelajaran ini, diharapkan nantinya bisa mengimplementasikan pemahaman prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terus setelah adanya diskusi, mampu menunjukkan sikap kerjasama. Jadi nanti dalam diskusi saya melakukan penilaian observasi sikap samian, gitu ya. Terus setelah berdiskusi, siswa peserta didik mampu menunjukkan praktik ekonomi dengan baik sesuai syariat Islam, mampu memecahkan masalahnya, terus mampu menemukan dalil-dalil terkait dengan perekonomian Islam. Terus setelah mengamati video, mampu menganalisis perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam dengan baik. Setelah diskusi menyelesaikan permasalahan, mampu menyajikan praktik tentang jual beli, ijarah, utang piutang sesuai syariat Islam dengan cara melakukan metode bermain peran. Jadi nanti ada dua presentasinya. Yang presentasi pertama itu adalah dengan PowerPoint singkat, sudah saya cantumkan. Terus kemudian nanti yang kedua adalah bermain peran. Jadi nanti setelah ini saya bentuk kelompok, silahkan nanti berkumpul masing-masing kelompok, saya berikan lembarannya untuk didiskusikan, ya, didiskusikan bersama terkait dengan jual beli, ijarah, utang piutang sama riba. Hanya 4 itu, yang lainnya kita bahas minggu depan, itu ya. Jadi nanti saya berikan kasus, dianalisis bagaimana penyelesaiannya. Nah, nanti silakan dibagi sendiri, siapa yang membuat PowerPoint, siapa yang mencari penyelesaian masalahnya, bisa dari buku, bisa dari literatur yang lain, itu ya. Itu nanti di tahap terakhir presentasi, nanti saya acak presentasinya karena ada 8 kelompok, 3 kelompok dan bermain peran. Gitu, di akhir nanti baru kita lakukan tes terakhir, post-test dan penilaian antara peserta didik, ya. Itu penilaian yang saya lakukan, baru kita akhiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya berikan soal pretestnya, disiapkan kertasnya, nanti dikumpulkan. Ini karena pretest, jadi nggak memaksakan sampean untuk penipuan jual beli online, ya, pernah dengar? Nah, jual beli online tapi yang dikirimkan itu kardus, yang dikirimkan kosong dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari apakah itu boleh. Nah, jual beli yang boleh itu seperti apa, sewa menyewa, ijarah dan seterusnya, nanti akan kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, masing-masing kelompok anggotanya 4, ada yang 3 ya, nanti mungkin kita bentuk kelompok dengan acak. Berhitung aja ya. Ya. 1, 2, 3. Sambil dibaca biar mudah. Ini di
Ini bisa dibaca, kan ini buat kasus toh. Nah, kenapa kan bisa terjadi seperti ini? Nanti dijawab pertanyaannya yang ada di depan. Di depan sudah ada sampean ngapain aja ya. Jadi dari baca, setelah baca soalnya itu dijawab, nanti dipresentasikan di jawabannya dibuat PowerPoint. Selesai, saya panggil Aca, nanti kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 4 dipersiapkan. Kelompok 1 dan kelompok 4 dipersiapkan. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 betul? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 4 dipersiapkan. Tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi kesamaan. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Antara lain satu orang yang berdagang atau kedua terbeli. Selihat dua kegiatannya demi 4 yang dinilai bukan menjadi ibadah. Syarat jual beli. Jual dan belinya hindari transfer langsung. 6. Simpan bukti pembayaran. Maksudnya dalil tentang itu tadi cuma ya ada banyak, tapi salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 254. Sebetulnya jual beli itu seperti apa? Saya beli barang dulu. Saya jual barang ini. Saya menjual barang ini, saya membeli barang ini. Intinya begitulah.
bisa disesuaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita akan membahas tentang sewa-menyewa atau menjual. Sebelum masuk ke dalam kasus yang sudah diberikan, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai hijab. Salah satunya adalah dalil yang akan dibacakan oleh Aisyah. Mereka surat At-Thalaq ayat 6. Lalu kita akan membahas tentang rukun dan syarat ijarah yang akan dibacakan oleh saudari Afidah. Syarat uang menyewa pertama, kedua tidak harus dianggap sedar, balik dan tidak memaksa. Kedua, barang yang disewakan harus jelas jenis, manfaat, sifat dan kadarnya. Ketiga, ketentuan pengambilan manfaat dan jangka waktu harus jelas semangatnya. Menurut dari kasus yang diberikan kepada kami yang tentang penggelapan barang sewaan atau menjual barang sewaan, hukum dari menjual barang sewaan adalah tidak boleh atau haram karena barang tersebut bukan hak milik penyewa. Penyebab terjadinya kasus yang pertama, adanya krisis ekonomi, kurangnya pemahaman. Ketiga, nafsu duniawi. Solusi untuk mencegah terjadinya penipuan atau penggelapan barang sewaan adalah sebagai berikut. 1. Membuat jaminan antara pemilik dan penyewa. 2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyewa. 3. Adanya kontrak beserta sanksi antara pemilik dan penyewa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya menyewakan barang ini kepada Anda. Saya menyewa barangmu. Seperti itu. Sesuatu. Ya. Waktunya disertakan. Selama berapa, kapan memulainya. Sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak ada, kami akan menutupnya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 4. Orang penjual, pembeli, dan barangnya yang diperjualbelikan. Dari kelompok jual beli yang belum maju siapa? Kelompok berapa? Jual beli 1, satunya kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 dipraktekkan bagaimana transaksi antara penjual pembeli barangnya seperti apa. Yuk, bisa maju ke depan kelompok 2. Bu, ini harganya berapa? Oh, ini untuk buku PM Intan Pariwara ini ada yang diskon 125.000. Yaudah beli buku ya. Benar ya? Jadi pas beli 2 pasti diskon 20% jadinya 125.000. Ini kembalian yang saya terima kasih. Terima kasih. Tangan dari saya. Selamat pagi.
Oke, ini sudah semuanya dan Anda menyetujuinya. Kira-kira besok bisa diambil. Nanti saya akan konfirmasi dengan besok ya. Oke, saya tanda tangan dulu di sebelah sini ya Bu. Untuk Tadi sudah melaksanakan pembelajaran, melaksanakan presentasi dan juga bermain peran. Nah, jual beli, sewa menyewa. Nah, kita ketahui tadi untuk yang presentasi sebenarnya sudah baik. Presentasi hasilnya sudah baik, cuman ketika mempresentasikan posisinya diperbaiki. Ya, untuk tertawanya dikurangi ya, tertawanya dikurangi. Sebisa mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Karena sampean kan fokus pada masalah tertentu. Jual beli, sewa menyewa, ada yang riba dan sebagainya. Nah, untuk bermain peran, yang pertama ada bermain peran jual beli itu sudah baik. Kalau misalkan sirnowo atau ingin menawar kan boleh, nggak apa-apa. Biar agak panjang gitu ya dialognya. Terus untuk sewa menyewa sudah baik, tapi perlu diperhatikan intonasi suara agak diperkeras biar teman-temannya yang lain paham ya, paham oh sewa menyewa itu seperti itu gitu. Tadi kita sudah menyaksikan presentasi, sampean juga sudah membuat Canva ya, PowerPoint atau slide dalam bentuk Canva, terus kemudian mempresentasikan bermain peran dan sebagainya. Tentang jual beli, sewa menyewa, terus kemudian riba, satunya lagi apa? Ijaroh sewa menyewa, satunya lagi jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Nah, yang kelompok utang piutang eling. Nah, jadi itu coba disimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan dari sini? Coba tunjukkan. Ya, silahkan. kesimpulannya, dari materi jual beli kita mengetahui tentang struktur jual beli, yakni 1 ada penjual, 2 ada pembeli, 3 ada barang yang dijual belikan, dan terakhir ada akad. Satu lagi. Satu lagi adalah sewa menyewa. Alat tukarnya? Alat tukarnya Uang. Terus, kalau sewa menyewa? kalau sewa menyewa tentunya itu 1 ada barang yang disewakan, 2 menyewa, 3 Orang yang menyewakan. ada orang yang menyewakan. Akad. Yang bermanfaat. Barangnya itu harus bermanfaat atau berguna. Oh ya, oke. Terima kasih, Kansa. Kita sudah selesai ya, semua prosesnya sudah selesai, sudah disimpulkan. Saya ingin mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, sama riba. Nah, coba saya tanya 2 hal ini. Untuk jual beli, rukunnya apa saja? Pembeli, ada penjual, barang yang dijual, akad, alat tukar. Alat tukar kalau sekarang itu biasanya berupa uang. Nah, sebenarnya ada barter juga, itu boleh. Kalau dulu itu kan barter. Cuman barter itu barangnya juga harus sama nilainya dengan barang yang ditukar. Kalau nggak sama itu namanya riba. Oke. Terus ada lagi ijaroh atau sewa menyewa. Kalau sewa menyewa rukunnya apa saja? Penyewa. Barang yang disewakan. Ada barang yang disewakan, akad sama manfaat barang. Jadi manfaatnya barang itu maksudnya ketika seseorang itu menyewa misalkan mobil, itu jelas manfaatnya untuk apa, kemana, berapa hari. Misalkan sewa buku, itu jelas bukunya itu manfaatnya untuk apa dan sebagainya. Kalau manfaatnya tidak jelas, itu jelas sebuah penipuan, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup, ya, sebelum terakhir ini adalah bagian terakhir, yakni post-test. Post-test itu bagaimana kalian bisa mengerjakan apa yang sudah kita pelajari tadi terkait dengan ekonomi Islam. Ini saya bagikan, silakan dikerjakan. Disiapkan alat tulisnya. Kemudian ke belakang. Cak. Ke belakang satu-satu. Ya, belakang.
Jangan lupa dikasih namanya, nanti dikumpulkan. Di tahap terakhir saya minta untuk penilaian antar teman ini diisi. Saya acak, silakan diisi belakang. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan, alhamdulillah. Bahagianya mana bahagianya? Menyenangkan. Bagian apa yang menyenangkan? Coba bisa disampaikan. Membuat PPT dengan pakai apa tadi? Canva. Terus apa lagi? Presentasi. Ada lagi yang lain? Acting. Bermain peran. Suka bermain peran. Suka sekali. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Ya, semoga besok selanjutnya bisa terus menyenangkan ya. Oke. Minggu depan kita lanjutkan tentang apa? Setelah sewa menyewa, riba itu ada syirkah. Syirkah itu kerjasama. Terus ada lagi selain syirkah ada bank syariah dan juga asuransi syariah. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga tidak ada kendala ya. Itu semoga semuanya sehat semua ya. Tetap semangat belajar ya. Semangat belajar? Semangat. Nah gitu agak semangat suaranya. Kayak ketoknya lemes siang-siang. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jadi kita tutup hari ini dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, dan bisa memahami, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.